Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa sekalian, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan lindungan Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan saya dari Peru ini tetap mengingatkan, di luar kita masih ada wabah COVID-19 yang selalu menjadi ancaman. Walaupun kita di Tanjung Pinang sekarang sudah turun ke level 1 dan sekarang pergi antar pulau, konon kabarnya sudah tak perlu lagi tes antigen dan lain, tapi tetaplah tetap menjaga kesehatan, karena kitalah yang menjadi dokter kita menjadi perawat kita. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan, dan tetap hidup sehat, berolahraga, dan berjemur kalau sempat di rumah. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada acara Highway 1 jam bersama Ridha Kaliamsi, bincang santai tentang bermacam-macam hal, pertama masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sekali masalah politik. Baik, minggu ini kita punya topik tidak lagi budaya. Minggu ini kita memilih bisnis sebagai bincang-bincang santai kita, dan bisnis yang ingin kita diskusikan, kita bincangkan, kita sharing dengan para pemirsa sekalian adalah tentang bagaimana upaya melestarikan kuliner tradisional Melayu. Banyak sekali dalam khazanah sejarah Melayu di masa-masa kerajaan Riau Lingga dahulu sampai sekarang, makanan-makanan tradisional, kuliner tradisional yang masih ada, masih bisa dilestarikan, masih bisa kita temukan. Dan salah satu yang masih sekarang sedang dikembangkan adalah minuman segar, namanya air dohot. Nah, saya pun baru belakang-belakang ini agak akrab dengan air dohot. Biasanya dulu ya, zaman-zaman kecil pernah juga bulan-bulan puasa minum air dohot atau ada tempat. Tapi sekarang ini, dulu kan hanya sebulan sekali kalau kita minum air dohot. Sekarang kita bisa minum tiap hari kalau mau, dan itu ada tersedia. Nah, bagaimana cerita air dohot ini bisa hidup kembali, bisa menjadi bisnis, bisa menjadi sesuatu produk yang dikembangkan, bisa menghasilkan dan malahan menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Nah, kita tanya sama pengusaha muda kita ini yang menjadikan air dohot sebagai bisnisnya. Inilah dia yang kita undang minggu ini, namanya Raja Aisyah Mutia Zafira. Ini dia. Ini masih kaum kerabat juga lah, kerajaan-kerajaan Riau Lingga. Ini masih keturunan zuriatnya Raja Ali Haji, masih ada hubungan dengan Raja Hamidahnya. Ini Raja Aisyah ini adalah cucu dari tokoh budaya kita yang terkenal di Pulau Riau, di Penyengat, Raja Hamzah Yunus. Lagi di atasnya itu lebih tokoh pejuang Kepulauan Riau, Raja Haji Muhammad Yunus. Nah, kemudian di bawahnya ada kakeknya, Raja Hasan Yunus, sejarawan, dan mamanya salah satu doktor bahasa di Pulau Penyengat, Doktor Raja Susana. Ya, nah ini kita undang. Nah, ini kita kepingin tahu apakah karena latar belakang keluarga kerajaan ini dulu punya pemahaman tentang makanan tradisionalnya, atau tiba-tiba saja suka dengan makanan itu, atau menurut bagaimana saja saya manggil Anda Vira saja lah ya. Bagaimana Vira ini tiba tertarik dengan minuman tradisional dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah bisnis? Bisa cerita dengan kami para pemirsa bagaimana asal mulanya, dan sudah berapa lama Anda ini berbisnis air dohot itu? Silakan. Tentunya kami di keluarga memang mencintai mengenai kuliner Melayu. Lagi mama macam-macam lah buku-buku yang beliau terbitkan bersama kawan-kawan tentang mengenai kuliner Penyengat, gitu juga atau mengkaji naskah-naskah kuno untuk mendapatkan kuliner-kuliner apa ya sebenarnya yang berkembang di kerajaan Melayu dulunya, seperti itu. Jadi berawal dari kerabat-kerabat atau mama, dari situlah kami tertarik. Dari keluarga ini mencintai, memahami, menyukai makanan-makanan
tradisional terkuliner ini Anda mendapat anunya lah, mendapat imbas, mendapat anunya lah, mendapat bahang anunya, jadi juga mencintainya. Oke. Jadi, nah ketemu air dohot ini gimana cerita ketemu air dohot ini? Ini kan agak aneh juga, namanya juga aneh. Bisa sebenarnya air dohot ini minuman yang kami sering nikmati ketika bulan puasa. Mungkin Bapak juga kemarin dulu sering menikmati di bulan puasa, di hari raya. Namun orang-orang tamu-tamu yang datang ke rumah nih, yang setiap hari raya mencicipi buah air dohot ini, ayolah kami tidak hanya ingin mencicipi di hari raya saja, hari-hari lain juga, juallah, jadi bisa dinikmati setiap hari. Itu yang menjadi motivasi kami untuk membisniskan air dohot ini. Dohot nama agak aneh, dalam bahasa Melayu juga aneh dohot ini. Apa makhluknya dohot ini? Jadi air dohot ini merupakan ramuan minuman buah, 10 macam ramuan buah-buah kering. Iya. Harus 10. Iya, 10. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Karena ini merupakan resep turun-temurun. Oh gitu. Jadi sejak dulu memang 10. Gitu ya. Apa kira-kira 10 yang masih hafal enggak? Apa kira-kira barangnya? Ada salah satunya ada buah dohot ini. Buah dohot ini. Buah dohot ini bahasa Melayu itu bahasa apa buah dohot? Buah dohot ini sering orang sebut juga kurma Cina, kurma Tiongkok. Jadi karena di antara 10 macam ramuan ini, ianya mempunyai warna yang khas, yang menonjol, warnanya merah. Merah ya. Juga dia di minuman ini dominan. Rasa dia lebih dominan gitu jadinya. Makanya disebut air dohot. Gitu. Kalau kurma Cina segala macam berarti tidak di sini tumbuh kurma itu. Selain kurma Cina tadi ada kayak kismis, kesemak. Dan lain-lain. Kesemak itu dalam bahasa apa ya? Memang tak ada terjemahan dalam bahasa lain kesemak. Kesemak orang juga sebut kesemak. Kadang ada. Jadi itulah cara mendapatkan buah-buah ini. Ada buah sulit. Lokal, ada buah lokal sini, buah kampung tidak ada. Semua dari luar. Buah itu impor. Jadi kesemak, dohot, kurma, kismis saja. Kismis, yang buah-buah lain semuanya ya. Ada apel masuk juga? Tidak. Jadi dia buah-buah kering. Kecil-kecil, buah kering-kering aja. Kecil-kecil bentuknya, tidak besar ya. Anggur itu kan nanti dikeringkan menjadi kismis. Jadi buah-buah kering itu yang di 10 macam. Itu diapakan sekarang kemudian setelah di proses membuatnya diapakan dia? Ya, dia didiamkan, direbus dulu, direbus dulu. Baru didiamkan semalaman. Itu yang membuat prosesnya lumayan lama. Semalaman itu harus diendapkan anunya itu. Ya. Sari-sari buahnya. Supaya keluar semua itu. Setelah itu baru dia ada itu kan ada campuran lain, misalnya katakanlah tambah gula lagi atau apa lagi segala macam ada. Iya, bisa kadang ditambah gula. Ada juga yang diabetes dia minta request tanpa gula. Bisa juga. Tapi ini sebenarnya manis dari buah ini langsung, sudah dari buah-buah kering ini cukup manis. Cukup manis ya, karena semua buah-buah manis semua. Iya. Nah, itulah diproses menjadi minuman anunya. Sekarang itu kan biasanya bulan puasa ada semuanya. Kemudian menemukan bisnis kuliner selain saran orang-orang yang datang ke rumah itu, kapan mulai ide berbisnis menjadikan ini sebagai sebuah barang dagangan gitu. Dulu kan hanya untuk pelaku-pelaku orang datang ke rumah, semacam tamu, suku seperti itu. Nah, mungkin berawal dari kami melihat wisatawan yang datang ke Penyengat. Orang menenteng misalnya drum-drum, mungkin kalau mau drum itu bukan drum itu nama kue, nama makanan yang drum, bukan tambur para pemirsa sekali, bukan tambur. Drum itu nama makan kue ya, namanya drum, tapi bentuknya macam drum kecil. Iya, bulat gitu. Bulatnya. Jadi berawal dari situ kami melihat apa sebenarnya yang bisa menjadikan oleh-oleh Penyengat yang merepresentasikan Penyengat sebagai kerajaan Melayu dulunya. Jadi kami mulai menjual air dohot ini dengan air dohot merupakan minuman khas Penyengat, minuman para raja zaman dahulu. Kenapa minuman para raja? Karena itu tadi dia dikaji dari naskah-naskah kuno Melayu.
gitu. Walaupun sebetulnya bukan rajin-rajin saja minum itu, rakyat biasa minum juga sama, tapi itu hidup dan berkembang pada masa-masa di istana seperti itu. Karena dulu kan kalau datangkan buah-buah import itu kan tak sembarang orang datangkan, tentu harus elit kekuasaan, raja-raja lain. Oke. Nah itu mulai tahun berapa mulai awak menjual air dohot ini? Mungkin air dohot ini sudah kami mulai di tahun 2016, udah mulai. Tapi betul-betul fokus kami menjual air dohot Hamzah ini di tahun 2020. Hamzah, apa sebab nama Hamzah? Apa sebab nama Hamzah itu? Karena huruf Hamzahnya atau nama siapa gitu? Iya, Hamzah itu adalah nama atuk saya. Yang tadi, nama datuk, kakek Raja Hamzah Yunus itu. Untuk menghadirkan nama dia pakai nama Hamzah, lalu logonya pakailah huruf Hamzah itu. Oke, itu. Karena beliau yang meriset, meriset dari naskah-naskah kuno tadi itu. Oke. Setelah itu mulai proses 2016 sudah jualan. Tapi secara sungguh-sungguh berjualan itu tahun berapa itu? 2020. Kami mulai di awal pandemi 2020. Awalnya suka makanan berdagangnya. Dulu awalnya bukan berdagang. Saya dengar awalnya suka pernah jadi wartawan. Saya dengar awal dulu Belajar nulis. Dulu sekolah di mana dulu? Dulu sekolah kuliah. Kuliah di Jogja. Jurusan apa itu? Jurusan komunikasi. Makanya dari ilmu komunikasi mau jadi wartawan, bukan jadi pedagang makanan ya. Ini menarik juga perjalanan hidup awalnya ya. Sekolah jauh-jauh ke Jogja, balik ingin jadi orang media, katakanlah dengan komunikasi, mungkin TV atau segala macam. Tapi kemudian di media ini pernah sempat kerja sampai apa? Pernah kerja di mana saja? Di media baru sekali aja belajar nulis, baru fresh graduate nih, mau tamat sekolahnya, kan baru ikut belajar nulis pada media online apa itu. Tapi tak meneruskan, lalu apa? Tak menarik. Mungkin lebih menarik di ilmu komunikasinya, di PR-nya. Jadi PR-nya lebih berkomunikasi dengan orang dan ilmu PR itu dipakai untuk marketing untuk betul. Menarik Lebih menarik bisnisnya yang jelas hasilnya kan. Bikin hari ini besok jual dapat duit. Kalau yang media ini lama betul proses mendapatkan penghasilan itu oke. Jadi Anda menggunakan ilmu komunikasi, ilmu marketing itu untuk mendukung bisnis kuliner air dohot ini. Sekarang dengan menggunakan itu sekarang sudah tahun keberapa nih produksinya ini? Sekarang baru tahun pertama nih, 1 tahun baru berjalan. Tapi katanya awalnya pegawai negeri juga. Tidak, honor. Honor. Di mana kantor anunya? Di Kominfo. Kominfo juga. Jadi dipakai ilmu komunikasi tadi ke info itu. Jadi sekarang sudah pegawai tetap belum? Belum. Masih honor. Oke. Jadi sambil honor sambil ikut bisnis ini, menjalani bisnis. Habis waktu banyak waktu di kantor tuh langsung ngurusin. Kapan ngurusan ini? Kantor kan pagi. Karena kami banyak outlet, makanya masih tertangan lah. Karena banyak outlet tadi, jadi bisa menjalani dua-duanya. Oke, jadi artinya tidak sampai menelantar kerja lah. Tetap, walaupun honor tetap saja patuh datang ke kantor, tetap kemudian tapi pulang dari kantor lalu baru memproduksi begitu. Baik, Pira, kita break dulu pada sesi yang pertama ini. Pemirsa sekalian, gitu cerita awal mulanya bagaimana Pira terjun ke bisnis kuliner ini, menggunakan air dohot sebagai bisnis dia, dan bagaimana dia sudah memulai bisnis ini dan menggunakan ilmu sekolah komunikasi ini. Sebetulnya ilmu media ini dipakai sebagai ilmu marketing untuk mengembangkan bisnis. Nanti kita tanya dengan kedua, sudah seberapa besar bisnis dia ini, sudah seberapa jauh dan sudah sampai kemana dia berdagang air dohot ini, mereknya sudah sampai kemana. Nanti kita cerita pada sesi yang kedua. Baik pemirsa, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.